Di dunia Kingdom, kita mengenal banyak jenderal hebat, ada Ogi yang karismatik, Mobu yang nggak tertandingi, hingga Shin yang penuh dengan idealisme. Namun dari semua karakter yang pernah menginjakkan kakinya di medan perang Tiongkok kuno, nggak ada satupun yang bisa ngebelah opini fans sehebat pria satu ini. Kanki, sang mantan bos bandit, jenderal paling brutal dari Qin. Di awal kemunculannya, kita membencinya. Shin, karakter utama kita, sangat membencinya. Metode eksekusinya yang nggak manusiawi ngebuat kita bertanya-tanya, ngapain negara Qin ngebiarin monster ini memimpin sebuah pasukan. Tapi anehnya, saat nyawanya akhirnya terenggut di tangan pasukan Riboku, seluruh fandom Kingdom terdiam. Mata kita tertuju padanya dan tanpa sadar kita berempati terhadap kepergian sang monster. Gimana bisa seorang iblis berubah menjadi salah satu karakter paling ikonik dan paling dicintai dalam sejarah Kingdom? Jadi hari ini kita akan melakukan deep dive, ngebongkar rahasia, taktik gila, dan akar kemarahan seorang Kanki si pemenggal kepala. Untuk memahami Kanki, kita harus melihat gimana dia berperang. Kanki itu nggak peduli sama formasi tradisional atau buku taktik militer. Senjata yang paling mematikan bukanlah pedang menurutnya, melainkan psikologi. Kita semua ingat pertempuran Bukit Kakuyo saat ia ngelawan Keisha dan Kisui. Di saat jenderal lain fokus ngerebut bukit strategis, apa yang dilakuin Kanki? Dia melihat kelemahan terbesar Kisui, yaitu cinta Kasui pada rakyat Trigan. Kanki kemudian menciptakan salah satu mahakarya tergelapnya. Dia ngebantai semua warga sipil dan merangkai mayat mereka menjadi sebuah monumen mengerikan dan mengancam akan membakar seluruh kota Trigan. Kemenangan sejati bagi Kanki itu bukanlah saat musuh mati, tapi saat mental musuh hancur berantakan. Cara ini membuat Shin muak dan nyaris memicu perang saudara dalam tubuh militer Qin. Shin percaya pada peperangan yang terhormat, tapi di mata Kanki peperangan itu sendiri itu adalah sebuah kemunafikan. Nggak ada kehormatan dalam saling bunuh nggak bunuh. Jadi ngapain harus pura-pura suci? Namun di balik kekejaman itu ada misteri besar. Dari mana asal muasal kebencian ini? Banyak yang ngira Kanki itu nggak benci dunia karena dia lahir dari kemiskinan atau disiksa. Tapi fakta uniknya terungkap melalui klan Saki, klan yang paling brutal yang ternyata adalah keluarga pertama Kanki. Klan Saki awalnya bukanlah penyiksa, mereka adalah anak-anak terlantar yang mencoba bertahan hidup. Di sanalah ada sosok bernama Shio, wanita yang sangat penting bagi Kanki. Ketika Shio tewas dengan cara yang tragis dan mengerikan di tangan penguasa lokal, sesuatu di dalam diri Kanki juga ikutan mati. Tapi yang ngebuat Kanki marah bukanlah para penguasa kejam itu. Kanki sangat murka pada orang-orang yang berada di tengah-tengah. Orang yang biasa ngelihat penindasan, melihat korupsi, melihat penderitaan, tapi milih diam dan enggak ngelakuin apa-apa. Apatisme umat manusia inilah yang menjadi bahan bakar utama kemarahan Kanki. Pada akhirnya, dia menyiksa para elit dan tentara musuh untuk memaksa mereka merasakan penderitaan yang selama ini mereka abaikan. Banyak yang menyebut Kanki ini nggak punya hati, tapi narasi itu hancur saat pertempuran EQ melawan Jenderal Koucho. Raido, tangan kanan sekaligus sahabat terdekat Kanki, tertangkap dan disiksa hingga mati karena menolak mengkhianati bosnya. Saat Kanki akhirnya menangkap Koucho dan menemukan jasad Raido yang hancur, kita melihat sisi Kanki yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Dia nggak nangis, tapi tindakannya mencerminkan kesedihan yang absolut. Sebagai balasan atas kematian Raido, Kanki mengeksekusi 100.000 tentara Zou yang sudah menyerah. Ini adalah momen make or break bagi fans. Secara moral, ini nggak bisa dibenarkan. Tapi dari sudut pandang penceritaan, kita akhirnya sadar pasukan Kanki, para bandit yang dibuang oleh masyarakat ini, sebenarnya memiliki ikatan kekeluargaan yang jauh lebih kuat dan murni daripada elit militer manapun. Dan tibalah kita pada kampanye utara, jebakan mematikan yang telah disiapkan dengan sempurna oleh Riboku di Jian. Riboku memiliki keunggulan jumlah pasukan yang luar biasa besar dan informasi yang mutlak. Riboku yakin Kanki bakalan panik. Tapi apa yang terjadi? Kanki justru tersenyum. Di saat semua orang ngira Kanki bakalan kabur menggunakan taktik kotor yang selama ini dia lakuin, Kanki justru mengambil langkah paling berani dalam hidupnya. Dia menggunakan taktik penyergapan, membentuk formasi menyilang yang enggak terprediksi, dan mengincar kepala Riboku secara langsung. Kanki, sang bandit yang selalu bertarung di balik bayang-bayang, kini memimpin pasukan kecilnya menerjang lautan musuh secara frontal. Dia menembus pertahanan terkuat Zou, bunuh banyak komandan elit Riboku, dan bahkan pedangnya nyaris menembus leher Riboku. Di momen terakhirnya, Riboku menatap Kanki dan berkata bahwa Kanki gagal karena dia hanyalah pria yang dipenuhi kemarahan tanpa tujuan. Tapi saat kesadaran Kanki memudar, dia tidak memikirkan dendam. Dia enggak memikirkan Kaisar Qin atau penyatuan Tiongkok. Di detik-detik terakhirnya, bayangan
yang melintas di kepala Kanki adalah teman-temannya, Raido, Hyo, Maron, Kakuo, keluarga banditnya. Dan Kanki meninggal bukan sebagai jenderal besar Qin, melainkan sebagai bos dari keluarga yang diasingkan oleh dunia. Dia mati dalam posisi berdiri tegak dengan senyum arogan yang enggak pernah luntur dari wajahnya. Kanki adalah anomali terindah yang pernah diciptakan oleh Yasuhira Hara dalam Kingdom. Dia membuktikan kalau dunia itu enggak selalu hitam dan putih. Kadang orang-orang yang berjuang demi keadilan menyisakan jejak darah yang sama banyaknya dengan seorang bandit. Kanki memaksa Shin dan kita para pembaca untuk menelan pil pahit tentang realitas peperangan. Dari iblis yang kita benci karena kekejamannya menjadi legenda yang kita hormati karena kesetiaannya pada prinsip dan keluarganya. Kematian Kanki meninggalkan lubang besar di militer Qin dan juga di hati para fans Kingdom pastinya. Gimana menurut kalian? Apakah Kanki pantas dimaafkan atas segala dosanya atau dia memang pantas mendapatkan akhir tragis di tangan Riboku? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan deep dive karakter Kingdom lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.